menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang melaksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan huk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita semua untuk semakin mempertegas identitas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Terlebih, Yesus mau mengajak kita agar supaya apa yang kita imani dalam hati kita akan Yesus Kristus sebagai pengikut Kristus, itu kita tampakkan
kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Yesus mengajak kita dalam Injil, Dia berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Kita tahu bersama dari dulu sampai sekarang, garam adalah salah satu kebutuhan yang memang sungguh-sungguh kita butuhkan, karena banyak manfaatnya. Untuk makanan, garam memberikan rasa enak pada makanan. Atau hal lain lagi yang dapat kita lakukan dengan garam, yakni garam dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengawetkan makanan secara alami. Dan tentu dalam pengalaman kita mungkin ada kegunaan-kegunaan lain dari garam. Dalam Injil juga Yesus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Dan kita tahu bahwa terang menghalau kegelapan. Dalam suasana yang gelap, ketika ada cahaya, cahaya itu akan nampak. Meskipun hanya lilin kecil, tetapi cahaya itu akan nampak dalam kegelapan. Yesus memberikan dua gambaran, sebenarnya gambaran yang sangat sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam. Kita dipanggil untuk menjadi orang Katolik yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti garam yang memberikan rasa enak pada makanan yang sangat berguna, makanan atau terang yang menghalau kegelapan. Demikian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui tindakan kita menebar harapan bagi orang lain. Kita menyuarakan kebenaran dan kita menolak kejahatan. Itu kita perlu tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perwujudan dari iman kita sebagai orang Katolik. Setiap hari Minggu kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi, kita menimba kekuatan iman dari Tuhan. Dan apa yang kita timba itu perlu kita bagikan kita perlu wartakan dalam karya pelayanan kita setiap hari. Inilah yang ditegaskan juga dalam bacaan yang pertama, di mana Yesaya menegaskan bahwa ibadat sejati tidak berhenti pada doa atau ritual, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan kasih kepada sesama. Memberi roti kepada mereka yang lapar, memberi tempat tinggal bagi mereka yang miskin, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang. Itulah bentuk nyata dari terang yang menyinari kegelapan. Itulah bentuk nyata dari garam yang senantiasa memberikan rasa enak pada makanan. Dan seringkali dalam kehidupan kita terhalau oleh keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar. Baru ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar, baru kita melakukan hal itu. Dan Tuhan melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mau mengatakan bahwa Tuhan sendiri tidak menuntut kita melakukan sesuatu hal yang besar, tetapi meminta kita untuk senantiasa peduli, hadir, dan berbagi dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun apa yang kita lakukan itu bukanlah hal yang besar. Kita belajar dari pelindung kita, Bunda Teresa. Kita mungkin tidak dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan bahwa kekuatan pewartaan bukanlah pada kata-kata indah atau kepandaian manusia, tetapi melainkan pada kuasa Allah. Sehingga apa yang menjadi kata-kata dari Rasul Paulus ini memberikan kepada kita bahwa tidak ada alasan bagi kita sebagai orang Katolik untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dunia. Apapun yang dapat kita lakukan, lakukanlah itu. Kita sekali lagi tidak perlu melakukan apa yang tidak ada pada diri kita, tetapi yang ada pada diri kita, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita bagikan kepada orang lain. Itulah identitas kita, jati diri kita
sebagai murid-murid Kristus. Di tengah dunia yang haus akan keadilan, yang haus akan damai, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang yang nyata, bukan hanya dalam kata-kata, melainkan terutama dalam tindakan-tindakan yang konkret. Kita diajak, kita diundang untuk membela yang lemah, untuk memperhatikan yang ada di sekitar kita, termasuk juga lingkungan kita. Kita senantiasa bertindak jujur dalam pekerjaan, dalam perkataan, dan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi sahabat bagi sesama kita yang tersingkir, yang terpinggirkan, mereka yang dianggap kecil, lemah, yang membutuhkan uluran tangan kita. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan di hari Minggu biasa yang kelima ini, dalam perayaan Ekaristi ini, sungguh-sungguh meneguhkan iman kita, sehingga kita semakin berani untuk bersinar, untuk menjadi garam, karena kita adalah murid-murid Kristus. Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita adalah garam dan terang dunia. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia. Marilah kita berdoa bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis. Semoga para pewarta Injil menyadari bahwa Roh Kuduslah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Kita mohon, marilah kita berdoa bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negara asing. Semoga Bapa mendampingi mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para petugas kesehatan. Semoga Bapa memberkati karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudari yang sakit. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita sendiri. Semoga Allah memperkenankan kita menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut menghayati suka duka sesama kita. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi penyelenggara misa hari ini, wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari, yang bersyukur atas penyertaan
dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup persekutuan umat wilayah rohani Maria Ratu Rosari. Semoga rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umat dalam berkarya dan melayani. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu, takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, dan berilah kami berkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 382. Satu.
Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita berdoa Kristus, bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan saat menjawab. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Segala kuasa
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan diwatakan, kebangkitan kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal,
dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Libera nos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Beatum advenitum et potestas, et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih hadirlah
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 544. Oh Yesus, Sang Terang, dunia gelap sinarilah, tuntun yang sudah dan lesu, masuk ke kandang domba-Mu. Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya, hingga padanya Kau beri damai surgawi tak henti. Yang tulimu adalah asamu, kan mendengarkan sabdamu, yang bisu pun pulihkanlah, kan mengungkapkan hikmatnya. Maka bersatu padulah, sekarang dan selamanya. Kami memuji-Mu terus dalam terang-Mu yang kudus. 422. Mari datang padaku, kau
Puji syukur 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haraplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata terhenti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku
694. 694. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ucapkan terima kasih kepada petugas liturgi, putra-putri altar, lektor, pemazmur, organis, kantores, penyelenggara dari Wilayah Santa Maria Ratu Rusari, petugas kebersihan dan dekorasi, dan kita semua yang telah terlibat dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu biasa yang kelima ini. Informasi khusus, kursus persiapan perkawinan dimulai bulan ini setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore di Aula Paroki. Untuk setiap calon pasangan nikah dapat menghubungi pemateri. Hari perkawinan sedunia yang sebenarnya hari ini akan dirayakan bersama dalam perayaan Ekaristi hari Minggu depan tanggal 15 Februari 2026 dan akan ada pembaruan janji perkawinan. Karena itu, setiap pasutri dapat duduk berdampingan bersama-sama. Informasi-informasi lain dapat dibaca di Warta Paroki, secara khusus untuk informasi petugas liturgi hari Minggu biasa yang ke-6 minggu depan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita menutup perayaan Ekaristi dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur 683. 683. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinar